Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan prediksi loyalitas nasabah menggunakan machine learning menggunakan Python. Perkenalkan, saya Budi Prasetyo. Nah, pada kali ini akan dibahas mulai dari tahapan CRISP DM. Nah, yang pertama, hal yang melatar belakangi ini, jadi dalam perbankan begitu, nasabah ini merupakan suatu kunci perusahaan di bidang keuangan. Nah, fokusnya adalah yang pertama, jadi akan dibahas dengan secara BSDM, mulai dari business understanding, kemudian data understanding, data preparation, modeling, dan evaluation. Yang pertama, business understanding. Jadi dari data set loyalitas pelanggan dalam perbankan, nah bagaimana nanti seorang manajer itu pengen risau dengan nasabah yang kemudian berhenti layanan, misalkan kartu kredit, berhenti layanan. Yang pertama ini untuk business understanding, kemudian berikutnya nanti dilakukan data understanding untuk melihat secara visualisasi, kemudian ada korelasi dan seterusnya. Berikutnya yang ketiga yaitu data preparation. Jadi untuk penyiapan data. Selanjutnya dilakukan modeling. Modeling yang akan digunakan ada beberapa, nanti akan dibandingkan ada logistic regression, XGBoost, monofores, dan seterusnya sampai naik bias. Nah, dari modeling-modeling yang digunakan ini selanjutnya nanti akan dilakukan evaluasi dengan beberapa ukuran metrik, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi kurang lebih itu tadi, mulai dari business understanding untuk memprediksi pelanggan yang tidak loyal atau nasabah yang tidak loyal, dengan data understanding, data preparation, modeling, dan evaluation. Kemudian sebelum masuk ke sini, ini di analisisnya dibantu dengan Python. Di sini semua sudah tertuang dari awal, kemudian untuk business understanding, visualisasinya, berikutnya untuk data preprocessing, kemudian untuk modeling, dan yang terakhir adalah simpulan. Jadi itu kurang lebih ya, untuk business understanding, data understanding, dan seterusnya. Kemudian kembali ke sini, dari hasil analisis dengan bantuan Python di Colab diperoleh tadi. Yang pertama tadi business understanding, manajer bank mengalami masalah nasabahnya banyak yang keluar dari layanan kartu kredit sehingga butuh solusi untuk memprediksi nasabah yang akan meninggalkan layanan tersebut, bagaimana nanti prediksinya, dan nasabah yang masih tetap atau bertahan untuk menggunakan layanan tersebut. Selanjutnya di data understanding, di sana dilakukan daya data understanding, mulai dari ini, yang pertama adalah visualisasi kondisi nasabah saat ini. Jadi terlihat di sini 83, atau kalau dibulatkan 84% itu nasabah yang ada, kemudian ada 16% nasabah yang keluar atau berhenti layanan. Berikutnya secara tingkat pendidikan ini terlihat mulai dari yang dia levelnya graduate, kemudian high school, kemudian ini yang unknown, tidak terdetek atau uneducated juga ada, kemudian college, postgraduate, kemudian sampai doktoral. Nah, dari grafik ini secara garis besar paling banyak adalah di porsi graduate, tapi ternyata ada yang uneducated. Berikutnya, data understanding berikutnya adalah dari grafik status pernikahan. Ini ternyata sebagian besar terlihat di sini yang pengguna paling banyak adalah status sudah menikah, marriage.
kemudian ada yang single juga cukup banyak, tidak diketahui, kemudian juga sudah ada yang divorce. Berikutnya untuk berdasarkan jenis kelamin secara umum hampir sama, hampir imbang. Kemudian grafik penghasilan per bulan ini juga penyebarannya cukup merata. Kemudian ini yang paling banyak ini adalah jenis kartu atau layanan. Ini yang biru ini jenis kartu tipe blue. Ini paling mayoritas digunakan tipe blue. Berikutnya ada tipe platinum paling sedikit, silver dan gold. Nah, selanjutnya dilakukan visualisasi numerik seperti di grafik yang terakhir. Di sini bisa memperlihatkan korelasi antar variabel yang ditunjukkan dengan warna yang lebih sedikit berbeda, kemudian kelihatan nilai korelasinya. Misal sebagai contoh ini yang warnanya cukup mencolok untuk month on book berkorelasi dengan counter age. Kemudian untuk ini yang 0,81 ini total traffic amount ini juga berkorelasi dengan total transaction. Nah, dari sini secara umum ada korelasi antar variabel yang korelasinya cukup kuat. Kemudian ada juga korelasi yang hitam-hitam ini korelasi yang negatif. Nah, setelah dilakukan data understanding, berikutnya dilakukan data preprocessing, yaitu meliputi transformasi data. Di sini digunakan menggunakan label encoder untuk mengubah sebelum dakwaan ini diperiksa dulu, dicek dulu di sini tipe-tipe datanya yang mana. Jadi yang belum berbentuk angka, misal untuk gender ya, belum berbentuk angka, kemudian untuk education level, untuk marital status, nah, ini ditransformasikan sehingga menjadi bentuk numerik. Nah, sebelah kiri ini adalah data aslinya, kemudian setelah ditransformasikan sebelah kanan, misalnya untuk gender ini dinotasikan dengan 0, 1, dan seterusnya. Kemudian untuk level pendidikan juga sama, yang di mana high school ini dinotasikan dengan 3, graduate dengan 2, dan seterusnya. Kemudian untuk status menikah juga sama, dikategorikan awalnya datanya belum berbentuk angka, diubah menjadi angka. Selanjutnya untuk income kategori ini juga sama. Nah, setelah dilakukan transformasi data, masih di data preprocessing, ini juga dilakukan splitting data menjadi porsi 80% dibanding 20%. Jadi 80% untuk data latih, 20% untuk data testing. Nah, selanjutnya dari data understanding di awal ini. Nah, ini tampak ada beberapa bagian yang ini dari target ini datanya cukup mayoritas ya, kelasnya kurang seimbang. Yang satu 84%, yang satu 16%. Kemudian ketika ini di data preprocessing dilakukan cek distribusi data juga terlihat secara grafiknya, yang oranye ini nasabah yang masih loyal katakanlah, kemudian yang biru ini nasabah-nasabah yang keluar atau berhenti dari layanan. Nah, sehingga dari ini perlu kita seimbangkan terlebih dahulu. Salah satu metode yang sering digunakan yaitu dengan teknik oversampling, salah satunya adalah smoothing. Nah, sebelah kiri tampak yang data belum seimbang, kemudian sebelah kanan data yang sudah seimbang. Setelah dilakukan preprocessing, berikutnya yang keempat yaitu dengan melakukan modelnya. Yang pertama menentukan model. Di sini ada beberapa model yang digunakan, mulai dari logistic regression, XGBoost, random forest, dan seterusnya sampai naik bias. Selanjutnya, setelah menentukan model, kemudian menentukan evaluasi model yang akan digunakan. Ini ada beberapa, ada akurasinya, kemudian advanced score, precision, kemudian evaluasi berdasarkan cross validation, kemudian
kurva ROC. Nah, ini kemudian dari model-model yang sudah didefinisikan ini, kemudian evaluasi model, berikutnya dilakukan di sini di looping ya, looping. Kemudian masing-masing skornya disimpan dalam sebuah array di looping untuk menghitung validasi setiap menghitung metriknya, kemudian didapat. Nah, didapat hasilnya seperti ini, mulai dari linguistic regression, nilai akurasinya berapa, advanced score-nya berapa, precision-nya berapa, cross validation berapa, dan seterusnya sampai yang terakhir bias. Kemudian ini saya susun dalam tabel untuk memudahkan, dan ternyata di tabel ini diperoleh ini yang sebelah kiri di dalam tabel, kemudian sebelah kanan ini untuk visualisasi dalam bentuk grafiknya. Nah, dari tabel ini terlihat untuk dari akurasi yang paling tinggi adalah untuk random forest. Namun untuk yang advanced score ini, advanced score, precision, cross validation, kemudian kurva ROC, ini hampir sebagian besar ternyata XGBoost. Hampir sebagian besar ini XGBoost untuk advanced score lebih unggul, kemudian precision, cross validation, kemudian kurva ROC. Nah, secara umum ini bisa disimpulkan bahwasanya model yang terpilih untuk akurasinya random forest, namun ketika menggunakan ukuran lebih ke katakanlah cross validation ini lebih unggul XGBoost. Nah, untuk cross validation yang saya gunakan di sini cross validation-nya yaitu 10. Nah, ini cross validation 10. Nah, mungkin bisa dicoba dengan cross validation yang 5 atau yang nilai lainnya. Tapi hasil rata-rata dari cross validation ini paling tinggi adalah XGBoost, jadi dan kebanyakan beberapa ya, di penelitian cross validation yang katakanlah lebih banyak digunakan karena semua semua data itu dia terlibat menjadi data latih maupun data training. Kemudian terakhir ini adalah dokumentasi di Python tadi, kemudian ini link di Google Colab. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.